Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan kembali mereview sebuah TWS dari Transmart. Ini adalah Transmart Onyx Ace Pro. Ini adalah half ear TWS ya. Jadi kalau kalian lagi nyari TWS half ear, kalian tonton aja reviewnya. Barangkali TWS ini akan cocok buat kalian. Untuk harganya, gue nggak tahu nih harga resmi di Indonesia berapa. Tapi yang jelas kalau di luar dia dijual di range harga sekitar $40. Jadi kalau masuk Indonesia mungkin sekitar 400 sampai 500 ribuan biasanya. Dan kalau udah ada link pembeliannya, pastinya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Jadi kita langsung bahas aja yuk, apa sih yang ditawarkan dari Transmart Onyx Ace Pro ini. Kita bahas dari build quality dan desainnya dulu. Jadi ketika gue melihat TWS ini, kalau kita ngomongin dari sisi desain, sejujurnya gue nggak terlalu suka dengan desain dari Onyx Ace Pro ini, karena perpaduan warnanya tuh kurang cocok aja buat selera gue. Tapi balik lagi, desain itu masalah subjektif. Yang jelas dia ada tampilannya tuh putih dengan ada aksen chrome yang cukup besar di bagian depannya. Dia mempunyai build quality berbahan dasar plastik semua full, tapi untuk finishingnya gue rasa ini cukup baik. Jadi overall untuk harga yang ditawarkan, ya gue rasa ini sudah cukup sesuai dengan harganya. Untuk layoutnya sendiri, dia ada 4 buah LED berada di bagian depan. Ini berfungsi untuk baterai indikator sekaligus untuk status charging pada earbudnya. Kemudian untuk charging portnya ada di bagian bawah dan pastinya udah menggunakan USB Type-C. Untuk yang saya sendiri ini agak sedikit aja agak berasa kendor, dan yang gue kurang suka tuh dia nggak ada kayak pengunci ketika kalian buka. Jadi ketika kalian buka tutupnya seperti ini, dia ketika kalian miringin akan langsung tertutup seperti ini. Kemudian untuk earbudnya sendiri dia modelnya half ear ya, seperti yang gue bilang di awal, ini ala-ala AirPod gitu dengan aksen warna putih juga. Yang gue suka di sini mempunyai fitting yang sangat nyaman. Jadi ketika kalian memang suka menggunakan TWS sambil tiduran, ini juga cocok banget karena dia ketika dipakai dia agak rata posisinya dengan telinga kita. Jadi ketika di posisi miring dia tuh nggak bikin telinga tertekan atau terganggu. Jadi dia nyaman ketika kalian pakai sambil tiduran. Kemudian dia udah menggunakan touch control pastinya, jadi nggak ada button fisik lagi. Dan untuk touch controlnya dia cukup sensitif dan lengkap, jadi kalian bisa mengakses dari volume, next or previous lagu, dan juga dia mempunyai low latency mode. Oke, kalau kita ngomongin dari sisi fiturnya, untuk fitur yang disematkan di sini yang utama adalah pastinya dari chipsetnya. Dia udah menggunakan chipset Qualcomm QCC 3040, yang dimana dia udah menggunakan aptX HD. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi latency, untuk kalian para gamer kan ada low latency mode-nya. Dalam pengalaman gue sih ketika gue pakai buat sekedar nonton YouTube gitu, dia masih aman kok, dialognya masih cukup presisi. Untuk main game juga, kalau game-game casual sih gue ngerasa nggak ada masalah sama sekali. Tapi untuk game-game kompetitif memang secara TWS dia bukanlah yang terbaik dari sisi latency, even kalian udah menggunakan low latency mode. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi mikrofon, pastinya dia menggunakan teknologi CVC 8.0 yang dia akan lebih mereduce noise yang berada di sekitar kalian supaya suara kalian lebih terdengar jelas. Jadi untuk kualitas latency dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, dan ini adalah kualitas dari built-in microphone Transmart Onyx Ace Pro ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat sendiri. Seperti yang gue mention, untuk Onyx Ace Pro ini dilengkapi dengan teknologi CVC 8.0 yang secara logika dia harusnya bisa mereduce suara noise yang berada di sekitar gue. For information, suara noise yang berada di sekitar gue ini terdengar cukup kencang, terutama dari PC dan lighting gue. Sekaligus untuk suara AC juga masih berasa bocor ya di real life-nya. Tapi gue nggak tahu apakah suara tersebut tuh masih tembus ke kalian. Silahkan kalian nilai sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu aja ya untuk kualitas dari built-in microphone-nya. Kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, next untuk driver sendiri dia gunakan 13 mm dynamic driver. Kemudian untuk IP ratingnya dia udah disematkan dengan sertifikasi IPX5, yang pada intinya kalian akan aman menggunakan TWS ini untuk sekedar olahraga, terkena keringat maupun terkena percikan air hujan selama kalian gak nyemplungin TWS ini ke dalam air.
Kemudian untuk baterai life-nya dia diklaim untuk earbudnya bisa bertahan hingga 6,5 jam dan untuk total playtime bersama case-nya ini bisa sampai 27 jam. Tapi kalau buat gue sendiri gue nggak pernah bener-bener ngetes dari 100% sampai habis. Tapi intinya dia udah cukup proper lah dari baterai life yang disematkan di TWS ini. Oke, sekarang kita masuk ya ke bagian yang terakhir, yaitu bagian sound quality-nya. Dan seperti biasa untuk sound quality itu bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sharing di sini pastinya menurut pendapat dan selera dari gue pribadi. Jadi to the point aja, untuk karakter dari Tronsmart Onyx S Pro ini dia lebih mengarah ke arah netral to bright. Jadi ada sentuhan bright di area treble atau high frequency, yang dimana kalau buat gue treble-nya itu berasa cukup extend dan cukup agak sedikit di boost. Meskipun dia masih cukup aman buat selera gue pribadi, tapi kalau kalian memang sensitif dengan treble, mungkin aja kalian akan merasa sedikit terganggu dengan treble pada Tronsmart Onyx Ace Pro ini. Kelebihannya untuk sisi detailnya dia cukup bagus, frekuensi extendnya dapat. Kekurangannya memang treble di sini tuh masih agak berasa sedikit grainy atau agak berasa sedikit kasar. Jadi dia bukanlah tipikal treble yang refine, tapi gue bisa memaklumi dari harga yang ditawarkan yang masih berkisar di sekitar 400 ribuan tersebut. Untuk area vokalnya, di sini tipikal vokal yang lebih mengarah ke arah kering, meskipun dia punya vokal yang cukup natural dengan timbrenya tuh berasa cukup bagus dan cukup jelas. Jadi kalau kalian memang suka dengan tipikal TWS yang vokalnya jelas, kalau kalian tipe orang yang suka mendengarkan podcast misalkan, TWS ini tuh ada kemungkinan cocok buat kalian. Tapi kalau kalian suka dengan tipikal vokal yang tebel, yang berasa full body, kalian mungkin nggak bisa dapetin di TWS ini. Kemudian untuk sisi bass ini akan menjadi subjektif banget karena tergantung pada fitting yang kalian biasa gunakan. Kalau kalian menggunakan half ear ini untuk fitting yang biasanya bisa mendapatkan kekedapannya, dia akan bisa menghasilkan bass yang agak sedikit over ya, atau bisa gue bilang agak boomy untuk area mid bassnya. Tapi kalau buat gue, ketika gue menggunakan TWS ini tuh langsung gue pasang tanpa gue atur untuk fittingnya, dia bisa menghasilkan bass yang buat gue malah pas. Jadi nggak over, tapi juga gue nggak merasa kurang. Tapi sekali lagi ya, kalau untuk ngomongin bass ini, kalian kalau bass head pastinya nggak bisa mendapatkan bass yang besar pada TWS half ear. Jadi kalian harus melirik TWS in-ear karena dari sisi bass itu akan menghasilkan yang jauh banget. Kemudian untuk sisi loudness-nya gue ngerasa di sini cukup. Jadi dia nggak kurang tapi dia juga nggak lebih. Untuk keseharian gue di indoor gue membutuhkan volume sekitar 70-80%. Jadi masih ada spare sekitar 20% untuk gue gunakan di outdoor. Dan memang ketika gue sering gunakan di outdoor, gue harus butuhkan volume di 90 bahkan sampai 100%. Tapi itu pun masih sangat jelas dan gue nggak merasa underpower. Jadi untuk loudness-nya gue rasa di sini masih cukup tercover dengan oke, tapi dia bukanlah yang melimpah. Overall gimana menurut gue? Kalau kalian pengen mencari TWS half ear dengan fitting yang nyaman, menggunakan konektivitas aptX HD untuk kodeknya, dan lagi untuk karakternya yang buat gue memang agak sedikit ke arah bright dengan vokal yang jelas, kalian akan cocok dengan Tronsmart Onyx Ace Pro ini. Jadi gue biasanya menggunakan TWS ini tuh sebelum tidur dengerin podcast. Jadi gue ngerasa TWS ini tuh nyaman buat hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk berbagai genre lagu, ada beberapa lagu yang memang gue ngerasa nyaman, tapi ada beberapa lagu yang ketika gue gunakan di atas 70% agak sedikit berasa sibilance, dan gue nggak bisa menggunakan TWS ini dalam jangka di atas 1 jam. Jadi balik lagi ya, mana yang lebih baik, sesuaikan aja sama selera dan kebutuhan kalian. Paling itu aja ya yang bisa gue share dari Tronsmart Onyx Ace Pro ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen. Sekali lagi kalau kalian berminat, link pembelian udah gue taruh di deskripsi di bawah. Thank you yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.